Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya Bu Siva sudah menjelaskan mengenai materi arus listrik dan hukum Ohm. Oke, pada pertemuan ketiga kali ini, Bu Siva akan menjelaskan mengenai hukum Kirchhoff 1 dan rangkaian hambatan listrik. Ya, rangkaian hambatan listrik itu ada dua, yaitu seri dan paralel. Oke, selanjutnya kita langsung bahas mengenai materi tersebut. Oke, untuk yang pertama, yaitu hukum Kirchhoff 1. Apa sih hukum Kirchhoff 1? Ya, hukum Kirchhoff 1 bisa saja kita sebut dengan arus pada percabangan. Ya, jadi jika suatu percabangan dalam rangkaian listrik, pada sebagian cabang arus mengalir masuk dan sebagian cabang arus mengalir keluar. Ya, jadi jumlah arus yang masuk itu sama saja dengan jumlah arus yang keluar. Ya, di dalam suatu rangkaian itu arus yang masuk sama saja dengan arus yang keluar. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini sama saja bisa disebut dengan hukum kekekalan energi. Ya, ini dikenal dengan I masuk sama aja dengan I keluar. Ini untuk hukum Kirchhoff 1. Oke, selanjutnya, nih contohnya gini. Ini ada suatu rangkaian di mana ada 5 arus. Ya, ini percabangannya di sini. Ya, di sini titik percabangannya. Di titik percabangan ini ada berbagai arus yang terjadi, yaitu ada arus I1, I2, I3, I4, dan I5. Di mana arus I1, I2, dan I4 itu merupakan arus yang masuk. Ya. Sigma I masuk. Nah, sedangkan untuk arus I5 dan I3 merupakan arus I keluar. Jumlah arus I keluar, sigma I keluar. Ya. Keluar. Oke. Ya, jadi untuk hukum Kirchhoff-nya sigma I masuk sama dengan I keluar. Nah, dari gambar ini kita bisa merumuskan I masuknya apa saja? I1 plus I2 plus I4. Sedangkan untuk I keluarnya yaitu I3 dan I5. Ya, jadi gini. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sumber potensial listrik. Apa sih sumber potensial listrik itu? Ya, perbedaan potensial listrik pada titik yang berbeda dalam suatu rangkaian terjadi jika dalam rangkaian dipasang sumber potensial listrik yang dikenal juga dengan GGL, gaya gerak listrik. Contoh GGL yaitu baterai, aki, dinamo, sel surya, dan lain-lainnya. GGL itu memiliki dua terminal atau kutub yang memiliki potensial yang berbeda. Nih ya. Ini contoh dari ini gambar dari simbol GGL. Seperti yang Bu Siva gambarkan di pertemuan kemarin, itu kan potensial itu memiliki dua garis, yaitu beda potensial itu memiliki dua garis panjang dan garis pendek, di mana garis panjang itu bernilai positif dan garis pendek itu bernilai negatif. Ya, pada simbol GGL, bagian yang bergaris panjang adalah kutub positif, sedangkan yang bergaris lebih pendek adalah kutub negatif. Ya, jika kutub-kutub GGL dihubungkan ke rangkaian, maka arus listrik yang mengalir keluar dari kutub yang memiliki potensial lebih rendah menuju rangkaian dan mengalir masuk ke kutub yang memiliki potensial lebih rendah. Ya. Seperti yang Bu Siva jelaskan kemarin juga, ya, potensial akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau arus listrik akan mengalir dari potensial yang lebih besar menuju ke rendah. Ya,
Kutub yang potensialnya lebih tinggi sering disebut kutub positif, dan kutub yang potensialnya lebih rendah disebut kutub negatif. Nih, jika perbedaan potensial antara dua kutub GGL adalah epsilon, maka besar arus yang mengalir memenuhi I sama dengan epsilon per R. Ya, epsilon di sini berarti dia GGL-nya, ya, potensialnya GGL. Nih, contoh rangkaiannya ini. Ini R-nya hambatan listrik. Ini potensialnya di sini. Ya. Lah, ini yang panjang. Ini kan ada gambar yang panjang di sini. Berarti otomatis arusnya akan mengalir searah jarum jam. Ya. Nih, arahnya akan searah dengan jarum jam. Akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hambatan listrik. Ya, hambatan listrik ini berpengaruh juga terhadap jenis bahannya. Ya, bahannya. Kalau misal arus yang dialirkan di dalam bahan itu kecil, berarti kategorinya bahan tersebut sifat konduktornya lebih rendah. Nih, ada beberapa sifat bahan, itu ada konduktor, ada isolator. Nah, isolator itu apa? Isolator itu benda yang tidak dapat dialiri arus listrik. Contohnya kayu, karet, ya, itu tidak dapat dialiri arus listrik. Ya, sebaliknya nih, logam. Logam itu walaupun memiliki hambatan yang sangat kecil, di situ tulisannya tahanan ya. Tahanan itu sama saja dengan hambatan. Ya, jadi kalau misal kalian menjumpai kata tahanan, itu sama saja dengan hambatan. Ya, dengan menerima beda potensial yang kecil antara kedua ujungnya, maka arus yang mengalir juga cukup besar. Ini material yang mudah dialiri arus listrik itu dinamakan konduktor. Nah, ini ada beberapa sifat ya, tahanan listrik yang dimiliki bahan memiliki sifat makin besar jika makin panjang dan makin kecil jika ukuran penampangnya semakin besar. Nih contoh, kita masuk ke dalam rumusnya. Nih ya, hubungan antara hambatan listrik yang dimiliki bahan dengan ukuran bahan memenuhi R sama dengan Rho L per A. Ya, R itu hambatan yang dimiliki bahan, satuannya ohm. Rho itu hambatan jenis bahan, satuannya ohm meter. L itu panjang bahan, satuannya meter, dan luas penampang bahan itu satuannya meter persegi, meter kuadrat. Ya, sama saja meter kuadrat. Nah, misalnya gini, contohnya sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang L 20 cm dan luas penampang A sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Jika diketahui hambatan jenis aluminium Rho 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Ya, jadi R. Ya, R-nya tergantung dari hambatan jenis aluminiumnya, hambatan jenis bahannya. Oke, selanjutnya nih, kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan besarannya. Yang ditanyakan kan R. Nah, R itu kita masukkan rumusnya, R sama dengan Rho L per A. Kita masukkan nilainya sehingga ketemu R itu 2,82 kali 10 pangkat min 5 ohm. Nah, kita bahas mengenai rangkaian listrik. Ya, seperti yang Bu Siva bilang tadi, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Ya, ini kita lihat gambarnya, perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri ini disusun berjajar, ya, samping. Tapi kalau rangkaian paralel ini disusun secara bertingkat, ya, bertingkat. Ini yang mengalir dari A ke D.
Dan ini untuk yang paralel, I yang mengalir atau arus yang mengalir itu dari A ke B. Ya, di sini. Titik-titiknya, ujung-ujungnya. Untuk rangkaian seri itu arus yang mengalir di setiap rangkaian ini sama. Ya, besarnya sama. Jadi arus yang mengalir di setiap rangkaian di R1, di hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3 itu I-nya sama, ya, sama. Nah, bagaimana dengan beda potensialnya, tegangannya? Ya, tegangan dari titik A menuju titik D itu didapatkan dari VAB, nih ya, VAB dari ini VAB, terus VBC dari sini ke sini, V, dan VCD, ya, dari C ke D. Ini untuk potensial atau hambatan potensial atau tegangan dari rangkaian tersebut, yaitu penjumlahan dari tegangan ketika di hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Nah, bagaimana dengan penghitungan hambatannya? Rangkaian RS ini sama saja dengan hambatan total, ya, hambatan total atau hambatan seri untuk rangkaian seri, ya, hambatan untuk rangkaian seri. Ya, kalau seri itu tinggal kita jumlahkan R1 ditambahkan dengan R2 ditambahkan dengan R3. Ini untuk hambatan pada rangkaian seri. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Ya, rangkaian paralel tegangannya atau beda potensialnya di setiap titik, ini ya, di hambatan R1, R2 maupun R3 itu nilainya sama. V-nya sama di setiap rangkaian. Nah, bagaimana dengan I-nya? Ya, I, kita lihat di sini ada percabangan. Ya, I mengalir dari titik A, sedangkan dari titik A itu dibagi menjadi 3 ke R1, R2, dan R3. Ya, ada 3 cabang, R1, R2, dan R3. Berarti arus yang mengalir di rangkaian hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga itu berbeda. Ya, untuk I1-nya itu VAB per R1. I2-nya itu VAB per R2. I3-nya VAB per R3. Ya, VAB di sini sama saja dengan V total. V total dari rangkaian. Nah, bagaimana dengan hambatannya? Bagaimana cara kita menghitung menentukan nilai dari hambatan total rangkaian paralel? Ya, ini untuk rumusnya 1 per RP. RP di sini rangkaian paralel. Ya, 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Ya, ini untuk menghitung hambatan total dari rangkaian paralel. Oke, selanjutnya. Nih, contohnya. Contoh soal. Ini kan ada 3 resistor atau hambatan, ya. Hambatan yang pertama R1 ini bernilai 3 ohm. Hambatan yang kedua bernilai 2 ohm dan hambatan ketiga itu 4 ohm. Hambatan total dari ketiga resistor tersebut adalah berapa nilainya? Oke. Nih, kita masukkan di masing-masing analisisnya nih. R1 3 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm. Ya. Kita lihat rangkaiannya di sini. 3 resistor
Ini yang dua resistornya disusun secara paralel, sedangkan yang resistor ketiganya disusun secara seri. Berarti langkah pertama yang harus kita selesaikan di rangkaian paralelnya ini, ya. Rangkaian paralel ini kita ganti sebagai hambatan penggantinya. Ya, kita cari R totalnya. Kita selesaikan dengan rumus rangkaian hambatan pada rangkaian paralel. 1 per RP berarti rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Kita masukkan nilai R1 dan R2-nya. Nanti kita akan dapatkan nilai dari hambatan penggantinya paralel itu 1,2 ohm. Ya. Ini kan kita lihat nih, di sini ini kan masih seper nih ya. Nah, nanti kita balik. Kita balik RP per 1 sama dengan 6 per 5. Jadi nanti hasilnya RP itu 1,2 ohm. Ya, kita sudah mendapatkan nih rangkaian paralelnya, hasilnya 1,2 ohm. Nah, bagaimana dengan rangkaian hambatan totalnya? Ya, hambatan total ini kan dari rangkaian paralel ditambahkan dengan rangkaian seri. Ya, kita jadikan seri untuk menghitung rangkaian totalnya. Ya, RP ini kita dapatkan dari 1,2 ohm plus R3. Nih ya, R3-nya. Jadi 1,2 ditambah dengan 4 itu hambatan totalnya didapatkan 5,2 ohm. Ya. Nih, ini untuk kalian latihan soalnya. Di sini ada 4 hambatan, ya. R1, R2, R3, R4. Nah, soalnya yaitu tentukan hambatan pengganti atau hambatan total, ya. Kuat arus pada rangkaian. Kuat arus, berarti kuat arus pada rangkaian itu kuat arus total, I total, ya. Dan yang ketiga, kuat arus pada masing-masing hambatan. Kita cari R1 berapa, kuat arus di R1 berapa, kuat arus di R2 berapa, kuat arus di R3 berapa. Dan di kuat arus di R4 itu berapa. Dan kita cari juga beda potensial ujung-ujung hambatan. Ini kalian mencari V totalnya saja. Ya. Nanti tugasnya kalian bisa selesaikan nanti dikirimkan melalui via e-learning, ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah belajar fisika. Bu Siva cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat dan terus belajar, ya. Oke, see you next time. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Oke, cukup sekian dari Bu Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.